Rabbi Lublin mengatakan, cukup, mulailah mengucapkan divrei Torah. Apa yang ingin diketahui oleh Rav? Ceritakan kepada kami tentang Purim. Pada masa Chatham Sofer, itu adalah kisah luar biasa yang menunjukkan kepada anda poin ini dengan cara yang paling luar biasa. Chatham Sofer, seorang mohel ahli, melaksanakan Brit Milah putra Rav Nissim Zuckermandel setelah penantian lama. Rav Nissim sangat gembira atas karunia Tuhan. Ia menutup pabriknya selama sebulan penuh untuk merayakan kelahiran putranya. Brit Milah diadakan meriah pada hari ke-8. Akhirnya ia memiliki seorang anak laki-laki. Sekarang ia sangat bersemangat tentang mukjizat ini, tentang hal menakjubkan yang terjadi padanya, sehingga ia menutup seluruh pabriknya selama sebulan penuh untuk merayakan kelahiran putra bayinya. Pada hari ke-8, mereka melaksanakan Brit Milah di mana Chatham Sofer adalah mohelnya. Saat itu Purim, mereka memperhatikan bahwa upacara Brit Milah kali ini berbeda. Jauh lebih istimewa dari upacara lain yang pernah dilakukan Chatham Sofer yang terhormat. Seorang tokoh yang sangat dihormati. Ia tampak sangat bahagia dan sangat gembira. Mungkin karena hari Purim yang penuh sukacita. Dan karena ia telah minum anggur untuk merayakannya bersama. Sebuah kebiasaan yang lazim pada hari raya. Setelah upacara Brit yang agung itu selesai, ia minum anggur lagi. Di jarinya, lalu memasukkannya ke dalam mulut bayi itu dan berkata, ketika anggur masuk, kebenaran keluar. Ini adalah pernyataan yang sangat terkenal, sebuah ucapan bijak yang sering dikutip oleh banyak orang, terutama di kalangan Yahudi Ortodoks. Sering dikatakan saat Purim, sebagai bagian dari perayaan sukacita dan kegembiraan, namun tampak agak tidak lazim, bahkan mengejutkan, mengatakannya kepada bayi yang baru berusia 8 hari. Mengatakan hal itu kepada seorang bayi kecil yang berusia 8 hari. Jadi mereka bertanya kepada Rav apa arti dari itu. Dan Rav tidak menjawab. Ayah bayi itu bertanya kepada Rav beberapa kali lagi, tetapi tidak berhasil. Mereka menamai bayi itu Baruch Mordecai. Tepat pada hari ia melaksanakan Brit Milah. Saat upacara yang sangat penting itu, ia ditarik lebih oleh keunggulan. Seperti yang kita katakan pada akhir Megillah, Baruch Mordecai, Arur Haman. Maka Boaz Mordecai ini tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat, tinggi, sangat kuat serta gagah perkasa, diberkati oleh Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Esa. Dia memiliki middot yang luar biasa dan sangat berdedikasi mempelajari Torah. Ia sangat menghormati Chachamim, para rabi yang bijaksana, dan kebijaksanaan mereka. Sayangnya, ada satu masalah besar. Ia tidak memahami apapun yang dibacanya. Torah bagaikan bahasa asing, teka-teki yang tak terpecahkan. Orang-orang melihatnya sebagai orang baik, tetapi kurang pemahaman mendalam, sebuah kekurangan yang mencolok. Seperti ayam kaparot, dia tak tahu takdirnya sama sekali. Orang-orang melihatnya belajar Torah dengan keras, namun selalu bingung dan kesulitan, seolah baru mengenal alef bet saja. Anak yang baik hati, orang-orang iba padanya. Walau tak mengerti apa-apa, ia terus belajar Torah dengan tekun. Saat remaja, ia berjalan ke Beit Midrash seperti biasa, meski hujan deras mengguyur tanpa henti. Dia anak yang baik. Sungguh anak yang baik, sifatnya mulia, sungguh mulia. Orang-orang merasa iba, sangat iba, karena dia tampak kurang mengerti. Namun, dia terus belajar Torah siang dan malam tanpa henti, berusaha memahami ajaran-ajaran Tuhan. Saat remaja, dalam perjalanan hariannya menuju Beit Midrash, seperti biasa, hujan deras mengguyur dengan begitu lebatnya. Dan ada genangan besar di mana-mana,
Dan dia melihat bahwa Chatham Sofer sedang berjalan di tengah hujan. Chatham Sofer sudah berusia lanjut, dan dia memperhatikan bahwa dia mulai basah dan mengalami kesulitan karena akan melewati genangan besar ini. Baruch Mordekai berlari menuju Chacham, mengangkatnya ke udara, dan mulai berlari ke Beit Midrash. Dia membawa Chacham ke Beit Midrash, menurunkannya dengan lembut, dan Chatham Sofer berkata, "Terima kasih, putraku tersayang, berkat apa yang kau inginkan." Dan Baruch Mordekai berkata bahwa ia selalu memiliki yirat syamayim, dan ia menasihati agar tidak menjadi sombong. Orang lain yang mendengar berkat ini merasa bingung. Sombong? Anak ini benar-benar lebih bingung daripada yang kita kira. Namun demikian, hidup terus berjalan. Baruch Mordekai melanjutkan kisahnya. Setelah Chatham Sofer meninggal, di usia 20-an, ia mencari shidduch, perjodohan, mencari pasangan yang tepat. Namun sayangnya, tak ada yang mau menikahi seorang yang dianggap kurang berpengetahuan dalam hal agama. Ia lalu mendatangi putra Chatham Sofer, Katav Sofer, seorang tzadik yang saleh, yang juga merupakan pemimpin komunitas Yahudi saat itu. Dan meminta nasihat. Ia kenal Baruch Mordekai sejak lahir dan paham masalahnya. Tak ada yang mau menikahi pemuda yang dianggap bodoh. Ia menyarankan Baruch Mordekai pergi ke Yerusalem mencari keberuntungan. Baruch Mordekai selalu mendengar nasihat para cacamim. Ia segera berkemas dan berangkat ke Yerusalem. Ketika ia tiba di Yerusalem, ia mencari tahu di mana Chacham, Rabbi Yeshaya Bardaki, tinggal. Ia pergi ke pintunya, mengetuknya dengan lembut, dan bertanya apakah Rav bisa menerimanya sebagai tamu. Rav terkesan dengan sopan santunnya, dan berkata, "Oh, anak ini pasti seorang Chacham besar, sebab ia memiliki sopan santun yang begitu baik." Namun, ia segera sadar bahwa ia bukanlah seorang cacam sejati dan tidak tahu apa-apa tentang Torah. Sulit menemukan shidduch yang cocok atau pekerjaan layak untuknya di komunitas. Cacam itu iba kepadanya dan berkata, "Bekerjalah padaku, bantulah aku di sinagoga ini, membersihkan, merawat, menjadi gabai, pembantu sinagoga yang berdedikasi." Tentu, Baruch Mordekai sangat senang dan terharu. Dan ia terus belajar, memperbaiki. Suatu kali, para pemuda mencoba bersenang-senang. Ketika mereka mendengarnya mengucapkan kata-kata gemara dengan penuh semangat, tetapi tanpa memahami apapun, ia menjauh dari gemara. Pada saat itu, mereka menukar gemara ke maseket yang berbeda. Mereka melihatnya melanjutkan tanpa menyadari apapun. Mereka sadar dia tidak mengerti yang dibacanya. Sulit mencarikannya jodoh. Tetapi Rabbi Bardaki menemukan gadis muda miskin yang bersedia menikahi Baruch Mordekai yang kurang berpengetahuan. Mereka menikah. Waktu berlalu. Dan Rabbi Bardaki juga meninggal, karena dia adalah cara Baruch Mordekai mencari nafkah. Sekarang Baruch Mordekai harus menemukan cara baru untuk mendukung dirinya sendiri. Setelah berdiskusi dengan istrinya, dia berkata, "Mungkin aku bisa menjadi seorang pembawa air. Bagaimanapun, siapa yang tidak membutuhkan air?" Sudah ada 12 pembawa air di kota, tetapi Baruch Mordekai mulai menjadi pembawa air, dan orang-orang menyukainya. Di kota, Baruch Mordekai menjadi pembawa air yang disukai karena kejujurannya. Setiap tahun menjelang Rosh Hashanah, ia memberi air gratis
kepada semua pelanggannya. Pelanggan bertanya, "Mengapa gratis? Kami ingin membayar air ini." Baruch menjawab, "Tidak, ini gratis untuk kalian." Mereka bertanya lagi, "Kenapa?" "Karena saya tidak tahu seberapa banyak air Anda yang tumpah sepanjang tahun ini. Dan tentu saja karena hari penghakiman akan datang, saya perlu memastikan bahwa saya tidak mencuri dari siapapun. Jadi untuk memastikan bahwa saya tidak mencuri dari Anda dan bahwa Anda mendapatkan semua yang telah Anda bayar, inilah airnya secara gratis." Kebenaran luar biasa ini dan yang tampaknya naif. Tipe kepribadian seperti ini sangat menyenangkan untuk dilihat. Ada orang-orang tertentu seperti itu yang sangat tamim, orang-orang yang sangat sederhana. Salah satu hal favoritnya adalah membawa air kepada para cacamim. Dia sangat suka melayani para cacamim dan membantu sebisanya. Penghormatannya pada para rabi sangat besar, sungguh istimewa. Sayangnya pengetahuannya tentang Torah masih minim, sangat disayangkan. Walaupun begitu, ia berdedikasi untuk belajar setiap hari, tetapi sungguh sulit sekali memahaminya. Ia terus berusaha dan mencoba, walaupun terasa berat dan melelahkan. Suatu hari, ketika sedang berpikir tentang cara meningkatkan pemahamannya, ada seorang cacam besar yang datang ke kota dan pindah ke sana. Salah satunya adalah Rabbi Yehoshua Leib Diskin, dikenal sebagai Maharil Diskin. Ini adalah salah satu daerah di Israel, dan segera setelah Baruch Avraham mengetahui bahwa cacam ini pindah, dia segera pergi ke rumah Maharil Diskin dan bertanya padanya apakah mereka akan menerima dia sebagai pembawa air mereka. Rabbinat segera setuju, mengatakan, "Tentu kami membutuhkan pembawa air dan tentu saja." Namun, sang Rav, raja ini, menyela, memandangi Baruch Mordekai sejenak, dan kemudian berkata, "Baruch Mordekai tidak akan pernah membawa air saya." Ia kembali belajar Torah dengan hati yang sangat sedih dan hancur berkeping-keping. Baruch Mordekai menangis terseduh-seduh dan membaca Tehilim dengan sungguh-sungguh memohon pada Tuhan. Istrinya bertanya dengan cemas, mengapa ia begitu sedih dan terpukul. Ia menjawab, "Aku benar-benar tak tahu salahku. Mengapa Rav tak ingin aku membawakan airnya? Aku bingung dan tak mengerti." Istrinya tahu suaminya kurang paham Torah tapi bukan orang jahat. Mengapa Rav menolaknya? Ia tersinggung dan bingung. Bertemu Rebetsin Diskin di pasar. Ia bertanya, "Maaf Rebetsin, bolehkah bertanya sesuatu yang mengganggu pikiran saya?" Pastinya suamiku tidak banyak tahu tentang Torah, tetapi dia tidak lebih jahat dari para pengangkut air lainnya. Dia orang yang sangat baik. Mengapa dia tidak cukup baik untuk mengangkut air Anda? Rabbanit berkata kepadanya, "Dengarkan, tidak ada yang pernah bisa membodohi suamiku. Jika dia memandang suamimu dan memutuskan bahwa dia tidak akan menjadi pembawa airnya, tentu dia memiliki alasan yang baik, dan dia membiarkannya begitu saja." Untuk hal ini, istri Baruch Mordekai semakin bingung. Keduanya sangat terluka oleh hal ini. Tetapi hidup terus berjalan, dan dia terus membawa air untuk semua orang, melakukan apapun yang bisa dia lakukan. Melakukan apapun yang dia bisa. Dan pada hari ulang tahunnya yang ke-70, yang bertepatan dengan Purim, Rav Shneur Zalman dari Lublin mengumpulkan para Chasidim, para pengikut setianya, dan seluruh komunitas untuk merayakan Purim dengan sangat meriah, dengan sukacita dan semangat yang luar biasa, sebuah perayaan yang sungguh luar biasa dan tak terlupakan. Ada banyak sekali cacamim terkemuka di sana. Ya, banyak sekali cacamim yang hadir. Para ulama hadir di sana dan tentu saja hadir juga. Dia ingin melihat para cacamim. Dia pergi kemana-mana untuk memberi air, belajar,
melakukan apapun yang dia bisa hanya untuk terhubung dengan Torah dalam berbagai cara. Dan, tentu saja, saat Purim, orang-orang memiliki sedikit anggur. Dan Rav Shneur Zalman dari Lublin sedang menyampaikan beberapa divrei Torah. Dan orang-orang bertanya kepadanya berbagai hal tentang Torah. Jika mereka mengajukan pertanyaan yang baik, atau melakukan sesuatu yang patut dipuji di mata Tuhan, dia akan memberikan mereka segelas anggur. Semua orang berusaha mendekati Rav, dan Baruch Mordecai berusaha keras untuk maju ke depan Rav. Dan dia berkata kepada Rav, "Tahukah Anda, hari ini tepat 70 tahun setelah Brit Milah saya dilangsungkan. Seseorang yang mengenal Baruch Mordecai dengan baik, yang dikenal sangat sederhana dan rendah hati, berkomentar bahwa dia minum terlalu banyak anggur. Namun, Rav Shmuel Zalman dari Lublin menanggapi komentar ini dengan nada yang jauh lebih serius dari yang diduga sebelumnya. Dia memandang Baruch Mordecai dan berkata, "Kamu benar, jadi kamu pantas mendapatkan secangkir anggur yang sangat besar." Lalu dia menuangkan secangkir anggur yang besar dan memberikannya kepada Baruch Mordecai. Tentu saja Baruch Mordecai, dengan segala hormat yang dia miliki terhadap Cacamim, tidak pernah menolak permintaan Cacam manapun, maka dia meminum seluruh cangkir tersebut yang jauh lebih banyak daripada yang biasanya dia mampu tangani. Dan setelah semua itu, dia melompat ke atas meja dan mulai menari, berkata, dan semua orang berkata, ayolah turunkan dia orang bodoh ini. Tapi Rav Lublin berkata, tidak, biarkan dia. Dan mereka melihat, dia melihatnya. Dan Rav Lublin berkata, cukup. Sampaikan divrei Torah. Cukup omong kosong ini. Divrei Torah. Baruch Mordecai bertanya, divrei Torah? Rav tahu dia tidak tahu apa-apa. Mengapa mempermalukannya di depan semua orang? Sungguh memalukan. Baruch Mordecai bertanya lagi, apa yang Rav ingin ketahui? Lebih baik ceritakan saja tentang Purim. Akan lebih bermakna, pintanya. Membahas tentang Purim akan jauh lebih bermakna. Tarik dia. Baiklah. Nah, kami memiliki Masechet Megillah, dan dia mulai menghafal seluruh Masechet dengan sempurna, mendalami rahasia-rahasia mendalam dalam Masechet. Cukup. Ceritakan kepada kami tentang Masechet Berachot, dan dia melakukan hal yang sama dengan Masechet Berachot. Mengucapkan seluruh Masechet, mencapai tingkat kedusha yang luar biasa, menyebutkan berbagai cacamim, baalei tosafot, berbagai komentar. Chidushim yang belum pernah terpikirkan oleh dunia ada dalam pikirannya. Lebih dari itu, kami ingin Baba Metzia. Dan ia melakukan hal yang sama dengan Baba Metzia. Dan ia melakukan hal yang sama dengan Masechet Yevamot. Dan ia melakukan hal yang sama dengan satu Masechet demi yang lainnya. Orang-orang tercengang. Mereka tidak dapat mempercayai apa yang mereka dengar. Dan setelah dia selesai, dia jatuh di atas meja karena mabuk dan tertidur. Saat terbangun, ia sadar rahasianya telah terbongkar. Rahasia ketekunannya dalam Torah, studinya yang mendalam. Baruch Mordecai teringat perkataan Chatam Sofer yang terkenal. Saat anggur masuk, kebenaran keluar. Selama 70 tahun, Baruch Mordecai tekun menyembunyikan kejeniusan Torahnya, serta kedalamannya yang luar biasa dari pandangan banyak orang. Karena ia seorang Yenuka dan menguasai seluruh Torah sejak muda. Setelah ia meninggal, para Kabalis mengatakan bahwa ia adalah salah satu dari Lamed Vav Tzadikim, pilar dunia sungguh. Namun, ia menyembunyikan hal ini sepanjang hidupnya. Banyak dari para cacamim yang mencapai tingkat kedusha dan kebijaksanaan luar biasa melalui jalan yang tersembunyi, jalan kesalehan yang sunyi, sebuah jalan yang seringkali tidak diketahui oleh banyak orang.
Seperti yang dikatakan dalam Chovot Halevavot, seorang bijak berkata, "Aku memperbaiki perilakuku selama 25 tahun." Ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai, melainkan sebuah pencapaian besar yang membutuhkan ketekunan, kesabaran yang luar biasa, dan dedikasi yang mendalam kepada Tuhan. Ini harus menjadi tujuan utama Anda. Jika Anda menempuh jalan ini, Anda dapat mencapai tingkat kesalehan yang tinggi, bahkan hingga ada harta tersembunyi dalam diri Anda, harta rohani dari tingkatan luar biasa yang telah Anda capai, sebuah tingkatan yang sangat dalam. Tingkatan ini hanya diketahui oleh Anda dan Tuhan. Hanya Anda dan Tuhan yang tahu segalanya tentang hal ini. Akan melakukan segala yang Anda bisa untuk memperbaiki karakter Anda, bukan karena pengakuan, Anda menghindarinya, bukan karena kehormatan, Anda tidak menginginkannya, bukan karena uang, Anda tidak memiliki minat. Sebaliknya, tujuan utama Anda dalam mempelajari Torah adalah untuk memperbaiki sifat karakter Anda agar bisa melayani Tuhan dengan cara terbaik. Baruch Mordekhai melakukannya. Para gadol di Israel pun demikian. Pesannya jelas, kita juga bisa. Cara mencapai tujuan tertinggi mempelajari Torah adalah terus-menerus memeriksa hati kita dengan seksama dan mendalam. Pastikan setiap pelajaran dari Shiurim, Sefarim, para rabi, dunia, dan pengalaman hidup memiliki satu tujuan utama, membantu kita menemukan cara terbaik untuk melayani Tuhan. Yaitu, jika kita terus-menerus memeriksa dan menyelidiki hati kita untuk memastikan bahwa apa yang kita pelajari dari Syurim, dari Sefarim, dari para rabbi, dari dunia, dan dari kehidupan yang kita jalani, memiliki satu tujuan utama, yaitu untuk membantu kita menemukan cara yang lebih baik untuk melayani Tuhan. Menyempurnakan sifat-sifat karakter kita. Jika kita melihat bahwa apa yang kita pelajari tidak membawa kita ke sana, bahkan jika itu memberikan kita lebih banyak pengetahuan, pengakuan, atau uang, tetapi tidak memimpin kita untuk melayani Tuhan lebih baik, maka hal itu benar-benar melewatkan inti dari segala sesuatu, dan kita harus meninggalkannya. Mengapa? Karena inti dari Torah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dan jika kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, kita kehilangan inti utama. Inilah tujuan utama untuk membantu kita menjadi lebih terbiasa dalam memeriksa hati kita, menerima teguran, dan sesungguhnya menjadi pemberi teguran terbesar bagi diri kita sendiri. Di mana semakin banyak yang kita lakukan, semakin baik kita dalam merenung dan memperbaiki diri kita sendiri. Dan semoga kita juga menjalani hidup yang terus-menerus berada di jalur ini untuk mencapai kesempurnaan dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Bahwa kita harus mencapai tingkat kedusha yang sangat tinggi melalui pembelajaran Torah dan perbuatan baik, sehingga akhirnya kita menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Ketetapan tidak datang dari Haman dan keselamatan tidak datang dari Mordekhai. Semua berasal dari Tuhan.